Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Allah al-Hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Duhai Allah, saksikanlah ibu-ibu bersyukur kepadamu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga engkau terima syukurnya ya Allah. Engkau tambahkan nikmat kepadanya ya Allah. Yang sedang kurang sehat, mohon disehatkan ya Allah. Yang sedang membutuhkan sesuatu, berikan apa yang dibutuhkan olehnya ya Allah. Yang sedang dalam permasalahan, berikan jalan keluar terbaik darimu ya Allah. Terutama ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan di hadapanmu sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 13 bawah ya. Oh, paragraf terakhir. Wa qala ba'dul hukama, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan berkata, ba'dul hukama'i, sebagian hukama, ahli hikmah yang mengenal Allah, tahu cara mendekat kepada Allah, hukama. Yahtajul amalu, amal itu membutuhkan. Yahtajul amalu, amal itu membutuhkan arba'ata asya'a, 4 perkara. Amal itu membutuhkan 4 perkara. Hatta, sehingga, yaslama, selamat, sehingga selamat. Hatta, sehingga, yaslama, selamat, amalnya selamat. Awwaluha, pertamanya, pertamanya yang dibutuhkan amal itu al-ilmu, ilmu. Amal itu yang pertama butuh ilmu. Qabla, sebelum, bad'ihi, memulainya,
bad'ihi memulainya, badaihi juga boleh. Bad'ihi memulainya. Li'annal amala karena sesungguhnya amal la yasluhu tidak baik, la yasluhu tidak baik, tidak benar, tidak indah, tidak diterima, illa kecuali bil ilmi dengan ilmu. Fa idza kana al-amalu maka jika adalah amal bi ghairi ilmin tanpa ilmu karena adalah ma yufsiduhu apa yang merusaknya, aksara lebih banyak, mimma dari apa-apa, yuslihuhu yang baiknya, benarnya, indahnya, yuslihuhu yang baiknya. Watsani dan yang kedua, an-niyatu niat fi mabda'ihi pada permulaannya, li'annal amala karena sesungguhnya amal la yasluhu tidak baik, benar, indah, tidak baik gitu ya, tidak diterima artinya. La yasluhu tidak baik, sholaha itu isinya 3, baik, benar, indah. La yasluhu tidak baik, illa bin niyati kecuali dengan niat, illa bin niyati kecuali dengan niat. Ini panjang lagi ketiga dan keempatnya. Nah, sampai situ dulu ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan berkata ba'dul hukama'i sebagian hukama yahtajul amalu
amal itu membutuhkan arba'ata asya'a, hatta sehingga yaslama selamat, awwaluha pertamanya, al ilmu qabla sebelum, bad'ihi memulainya, li'annal amala karena sesungguhnya amal, la yasluhu tidak baik, illa kecuali, bil ilmi dengan, fa idza kanal amalu maka jika adalah amal, bi ghairi ilmin tanpa ilmu, kana adalah, ma yufsiduhu apa yang merusaknya, aktsara lebih banyak, mimma dari apa-apa, yuslihuhu yang baiknya, watsani dan yang kedua, an-niyatu niat, fi mabda'ihi pada permulaannya, li'annal amala karena sesungguhnya amal, la yasluhu tidak baik, illa bin niyati kecuali dengan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang hatinya selalu dibersihkan Allah, pada kesempatan kali ini pengarang kitab menuliskan perkataan dari sebagian ahli hikmah, hukama yang mengenal Allah dan tahu caranya bagaimana mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli hikmah itu atau hukama itu mengatakan bahwa amal membutuhkan kepada 4 perkara sehingga amal itu selamat. Ketika seorang hamba Allah itu beramal solih, maka yang merusaknya banyak. Baik itu dari nafsu ammarah, nafsu lawwamah, ya. Nafsu apa lagi? Halo? Kemarin tingkatan nafsu itu ada berapa? 7. Yang kurang baik nafsunya ada berapa? Ada 3. Nafsu apa aja? Nafsu ammarah, nafsu, oh iya boleh, lawwamah, nafsu, satu lagi mulhamah. Apa? Mulhamah. Jadi yang 3 di bawah ini nafsunya nggak baik. Ammarah, lawwamah sama mulhamah. Kalau ammarah tidak ada pertengkaran dalam hatinya, dia terus menerus menunjukkan kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman. Ini nafsu ammarah nih, ya. Pokoknya nggak ada tedeng aling-aling dalam hatinya. Pengennya kepada keburukan terus. Ini nafsu ammarah. Menunjukkannya kepada kemaksiatan terus menerus, itu ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu ammarah itu selalu menunjukkan kepada keburukan-keburukan kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Naik nafsu yang kedua apa kemarin? Lawwamah, perang di hatinya antara berbuat taat dengan maksiat. Yang menang apa? Yang menang maksiatnya, ya. Bermaksiat jangan, berbohong jangan, tinggalin sholat jangan. Yang menang meninggalkan sholat, yang menang berbohong. Itu namanya nafsu lawwamah. Peperangan dalam hatinya antara keinginan taat kepada Allah dan keinginan untuk bermaksiat, yang menang kemaksiatan. Ada nafsu mulhamah, perang juga di hatinya.
antara keinginan taat kepada Allah dan keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menang yang mana? Yang kebaikan-kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu maha mengilhami kepada hambanya fujur, kepada kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, nafsu mulhamah ini perang di hatinya antara ilham yang fujur dengan ilham yang takwa. Tapi yang menang yang takwa. Paham ya? Bohong jangan, bohong jangan bohong. Itu yang menang, nafsu mulhamah. Cuma masih nafsu-nafsu yang berada pada koridor kurang baik, tidak baik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu-nafsu yang tidak baik ini bisa merusak amal. Nafsu artinya keinginan tidak baik itu bisa merusak amal. Apalagi keinginan nafsu tadi itu dibisikkan oleh bisikan iblis, bisikan syaitan ya. Baik itu iblisnya berupa manusia, setannya, maupun setan dari golongan jin kafir ya. Ini ngebisikin, udah ke mall aja lah, gak usah ngaji gitu, biar yang ngaji cuma 70.000 orang. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa gitu. Artinya yang merusak amal kita itu banyak. Maka kita butuh selamat di dalam beramal soleh. Yang pertama yang dibutuhkan untuk amal ibadah soleh yang baik di hadapan Allah itu adalah agar selamat al-ilmu. Apa tuh? Ilmu. Qabla bad'ihi, sebelum memulainya. Sebelum kita sholat, kita tahu dulu tata cara sholat. Sebelum sholat ada wudhu, ya tahu dulu caranya wudhu. Ini wudhu keceplak-keceplek, enggak, syarat rukunnya tidak terpenuhi semua ya. Yang ada di hatinya cuma 1, 2, 3, enggak khusyuk wudhunya. Bagaimana sholatnya mau khusyuk, wudhunya aja enggak khusyuk. Ya kan enggak tahu ilmu, ya belajar. Maka kewajiban menuntut ilmu itu terus menerus Allah Subhanahu wa taala wajibkan sampai kita kembali kepada Allah tuh agar tidak lagi ada alasan males belajar kah, enggak mau menuntut ilmu kah. Dan Allah sediakan yang luar biasa anugerah-anugerah dari Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Kalau saja orang-orang itu mengetahui betapa dahsyatnya anugerah Allah terhadap orang yang menuntut ilmu, maka walaupun merangkak mereka akan mendatangi majelis-majelis ilmu ya. Semua butuh pengetahuan, butuh ilmunya sebelum kita memulai amal ibadah. Li'annal amala la yasluhu, karena sesungguhnya amal itu la yasluhu, tidak baik, tidak benar, tidak indah. Artinya nggak bakalan diterima Allah ya. Yasluhu itu fi'il mudhari, fi'il madinya salaha. Salaha artinya baik, benar, indah. Maka orang yang soleh itu artinya orang yang baik, orang yang benar, orang yang indah menurut Allah. Siapa orang soleh itu? Orang yang baik menurut Allah, orang yang benar menurut Allah, orang yang indah di hadapan Allah. 3 ya. Agar amal itu diterima, amal itu menjadi baik, benar dan indah, ia butuh ilmunya. Fa idza kana al-'amalu bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Maka amal ibadah itu sangat membutuhkan ilmu. Kalau dia beramal tanpa ilmu, maka yang merusak itu jauh lebih banyak daripada yang baik ya. Ada ketika baginda Rasulullah SAW itu ingin masuk ke dalam masjid, dilihat ada iblis di depan pintu masjid, pengen ngegoda orang yang lagi sholat sama
yang lagi ibadah dalam masjid, ternyata nggak berani masuk iblisnya. Ditanya sama baginda Rasulullah SAW, iblis kenapa kamu nggak masuk? Kenapa nggak goda itu orang yang lagi sholat? Yang lagi sholat sih bisa saya ganggu ya Rasulullah, karena dia nggak punya ilmunya dalam hal sholat. Tapi saya takut sama yang lagi tidur. Kok takutnya sama yang tidur? Karena dia tahu ilmunya tidur. Walaupun jasadnya lagi terbaring tidur, kalau tahu cara ilmunya, ya, maka tidurnya berkualitas di hadapan Allah. Tidurnya bisa bernilai sedang ibadah sholat. Tapi orang yang sholat bisa jadi lagi maksiat, padahal lagi sholat. Nah, ini pentingnya ilmu. Malah takut sama orang yang lagi tidur, bukan yang lagi sholat. Karena yang lagi tidur itu siapa? Orang alim. Ya. Sebelum tidur dia baca zikir macam-macam, ya nggak berani jadi iblisnya. Paham ya? Sedangkan yang sholat nggak tahu caranya sholat, nggak tahu ilmunya sholat, sehingga sholatnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa menjadi sholatnya itu malah mengandung dosa-dosa. Na'udzubillahi min. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Fakullu man, maka setiap manusia, setiap orang, bighairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, amaluhu, maka amalnya itu mardudatun, tertolak di hadapan Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Ya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau mau amal itu selamat, amal itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus punya ilmu. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, kun aliman, jadilah kalian itu orang alim, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Ya. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, atau yang belajar ilmu, menuntut ilmu, jadi murid. Kalau nggak bisa alim, ya belajar ilmu terus menerus dalam kondisi belajar. Kalau muta'alliman, menuntut ilmu juga nggak bisa, au mustami'an, atau menjadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau nggak mampu juga mendengarkan ilmu, au muhibban, jadilah pecinta ilmu. Orang yang memuliakan ilmu, yang punya ilmu, yang lagi belajar ilmu. Kalau nggak bisa juga, wala takun khamisan, maka jangan jadi yang kelima, kata baginda Rasulullah SAW. Fatahlik, maka kalian akan hancur. Siapa yang kelima? Bukan keempat-empatnya. Bukan orang yang berilmu, bukan yang menuntut ilmu atau belajar, bukan orang yang mendengarkan ilmu, bukan orang yang mencintai ilmu. Dahsyatnya ilmu dan siapapun yang berkaitan dengannya. Salah satunya adalah kisah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh. Dalam hikayatnya, beliau itu pernah berjalan melintasi satu pemakaman. Ternyata ada orang lagi kumpul di situ. Terdengar dari dalam kubur itu sedang terjadi orang yang sedang disiksa. Kedengeran sampai ke atas, sampai keluar. Ya, dan orang-orang berkumpul itu. Karena dahsyatnya siksaan kubur sampai keluar, kedengeran siksaannya. Na'udzubillahi min. Kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh itu bertanya kepada orang yang ada di sana. Ini orang disiksa. Iya ya Syekh, dia pernah ikut pengajian saya enggak, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, kayaknya enggak pernah.
pernah berjumpa dengan orang yang mengaji atau dia pernah mengaji kepada orang yang mengaji kepada saya? Enggak pernah, wahai Syekh, katanya. Dia kenal saya enggak? Enggak kenal kayaknya, wahai Syekh. Waduh, gimana nih? Ngaji sama saya enggak pernah. Ngaji sama orang yang pernah ngaji sama saya tidak pernah. Kenal saya juga enggak. Terus apa yang menyebabkan dirinya terkait dengan saya, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Syekh, kami ini pernah duduk-duduk bersama dirinya, minum-minum di satu kedai. Engkau lewat bersama santri-santrimu, murid-muridmu. Dari kejauhan itu terlihat debu yang berterbangan. Karena naik kuda, ya, mau ke majelis taklim, itu kudanya kan mengeluarkan apa? Debu-debu. Ya, karena rombongan pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat. Dari jauh kelihatannya. Kemudian dia bertanya, itu siapa? Gitu. Rombongan siapa itu yang sedang lewat? Oh, itu rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama santri-santrinya. Kami menjawab demikian. Karena dari jauh kami yakin bahwa itu adalah dirimu, wahai Syekh. Dan engkau sepertinya pengen ke majelis taklim. Apa yang dilakukan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya Allah, dengan keberkahan debu yang dilihatnya ketika kami hendak ke majelis ilmu, dengan keberkahan debu itu, ya Allah, tolong hentikan siksaan orang ini. Tolong hentikan azabnya. Tolong selamatkan dirinya. Berhenti itu pukulan yang tadinya bunyi ceder dari atas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata demikian. Ya Allah, dengan keberkahan debu yang dilihatnya ketika kami hendak ke majelis ta'lim, ampuni dirinya. Hentikan azabnya, hentikan siksaannya. Berhenti, Bu. Debu yang dilihat ketika ke majelis ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berkaitan dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan debunya saja bisa bersaksi. Debunya saja mengandung keberkahan. Ini nanti semuanya bersaksi nih, Bu. Karpetnya bersaksi di hadapan Allah, lekarnya bersaksi, kitabnya nanti ngomong, saya pernah ditulis untuk menuntut ilmumu ya Allah ketika di dunia. Matanya nanti bersaksi, wah bersaksi semua. Insya mau disiksa nggak jadi, karena semuanya bersaksi. Insya Allah. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, ulama di dalam Al-Quranul Karim itu ada 3 golongan, 3 macam ulama yang dirindukan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan ulama. Yang pertama ini ulama yang dengan ilmunya menghasilkan khosyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Ini disebut ulama oleh Allah. Jadi ulama itu adalah mereka-mereka yang dengan ilmunya menghasilkan khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama hanya saja yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah, al-ulama hanyalah para ulama. Jadi ulama itu mereka yang dengan ilmu yang ada pada dirinya sebagai anugerah dari Allah menghasilkan takut kepada Allah. Surah Fatir ayat 28.
Ini ulama yang dirindukan Quran yang pertama. Ulama, disebut Allah dengan ulama. Ulama yang kedua, ahli ilmu yang kedua, Allah sebut dengan Rabbaniyun atau Rabbaniyin. 3 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Kalau ulama 2 kali. Dalam Al-Quran kata-kata ulama dengan ulama yang betul-betul hurufnya ain lam mim, ulama, itu ada 2 kali diulang. Kalau Rabbaniyun atau Rabbaniyin, Rabbaniyunnya 2 kali, Rabbaniyinnya 1 kali, jadi 3 kali. Diulang dalam Al-Quran 3 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin akan tetapi, kunu jadilah kalian, ini perintah Allah nih. Jadilah kalian semua Rabbaniin, orang-orang yang tergolong Rabbaniin. Siapa itu Rabbaniin? Dijelaskan oleh Allah kelanjutannya. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Dengan sebab golongan Rabbaniun itu terus-menerus mempelajari kitabnya Allah, Al-Qur'an. Dan kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit dipelajari. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab mereka itu terus-menerus bertadarus, ya, mencari tahu, bertafakur, mentadabburi, ya, dan membaca mengulang-ulang itu kitab Allah, terutama adalah Al-Qur'an. Orang-orang yang berkecimpung terhadap Al-Qur'an, dia membaca Quran, dia mengajarkan Quran, dia mengerti tafsir Al-Qur'an, dia tahu asbabun nuzulnya Al-Qur'an, dia tahu tajwidnya Al-Qur'an, dia tahu bagaimana qiraah yang sab'ah. Halo? Sab'ah. Qiraah yang diakui 7 dan sampai 11. Ya. Kita tahunya cuma 7 doang, qiraah sab'ah doang. Padahal qiraah itu ada 11. Ya. Kenapa dibacanya bismillahi majreha? Oh, ada karena imalah gitu ya. Padahal tulisannya majroha. Betul? Nah, kenapa dibacanya begitu? Nah, mereka yang berkecimpung dalam hal ini itu namanya Rabbaniin atau Rabbaniyun. Mereka itu ulama, berkecimpung dengan kitab, ngajarin kitab, ya, belajar dan mengajar. Mereka belajar terus-menerus, mengajar terus-menerus, dan tetap bertadarus. Paham ya? Nah, ini Rabbani. Dan ini perintah Allah. Kunu, jadilah kalian. Berarti ibu-ibu yang ngaji kitab nih, insya Allah tergolong Rabbaniin. Amin ya Rabbal alamin. Itu Muallim Syafi'i Hazani, seorang ulama Betawi yang luar biasa ilmunya. Beliau itu berkata, jika zaman sudah di mana banyak penceramah itu lebih banyak daripada yang membaca kitab, maka degradasi keilmuan itu sudah sangat parah. Penceramah lebih banyak daripada yang ngajarin kitab. Ya. Ilmu agama sudah berjumpa dengan kemerosotan. Ya. Artinya yang ngajarin terhadap ilmu-ilmu seperti yang diperintahkan oleh Allah Rabbaniin ini udah mulai langka. Orang ceramah belum tentu bisa baca kitab kuning. Paham ya? Ya. Kemudian yang ketiga,
Ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ahlul dzikri. Ahlul dzikri, ahli zikir. Ahli zikir. Ahli zikir juga Allah ulang 2 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah An-Nahl ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian ahlal dzikri kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak tahu, nanyanya kepada ahli zikir. Ya, orang yang dengan ilmunya jadi cinta kepada Allah, yang dengan ilmunya menghasilkan mahabbah kepada Allah, sehingga selalu Allah itu disebut-sebut dalam lisannya, Allah diulang-ulang dalam pikirannya, Allah terus-menerus berada dalam hatinya, maka itulah ahli zikir. Ya, orang yang mengetahui dan faham terhadap Allah, merekalah ahli zikir. Ulama yang ketiga ini menjadi rujukan untuk bertanya mengenai permasalahan-permasalahan umat. Ya, ini namanya ahli zikir. Jadi orang yang disebut ahli zikir itu adalah mereka yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya itu membawa cinta kepada Allah sehingga Allahnya terus-menerus disebut dalam dirinya. Paham ya? Ini ahli zikir. Ini 3 macam ulama yang dirindukan Al-Quran, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ulama semua nih. Ya, ahli zikir adalah ulama, rabbaniyun adalah ulama, dan bentuk ulama itu sendiri. Ya, nah, kita kalau nggak bisa 3-tiganya, minimal salah satunya, insya Allah. Nah, Bu, kalau rumah dijadikan sering tempat orang ngaji, maka yakin nanti anak keturunannya ada yang jadi ulama. Rumah sering ditempatin ngaji, sama anak kayak ayo nak belajar, sama cucu kayak tetangga ngaji, nanti anak keturunannya pasti ada yang jadi ulama. Ya, jadi bersyukur kepada Allah. Kalau nggak bisa, ya undang siapa saja. Undang, ayo ngaji bareng-bareng di rumah, ngajinya di rumah sekali-kali Bu Ustazah gitu, boleh ya. Nah, kalau rumah itu sering dijadikan tempat belajar menuntut ilmunya Allah, pasti nanti anak keturunannya ada yang jadi ulama, insya Allah. Nah, itu yang pertama. Amal butuh selamat adalah karena yang pertama butuh ilmu. Untuk selamat itu butuh ilmunya. Yang kedua, agar selamat amal itu membutuhkan niat. An-niyatu fi mabda'ihi, niat pada permulaannya. Li'annal amala, karena sesungguhnya amal tidak akan diterima, tidak baik, tidak benar, tidak indah di sisi Allah, melainkan dengan niat. Kita sudah banyak sekali membahas mengenai niat. Bu, kita itu hidup harus punya prinsip. Punya apa? Prinsipnya salah satu dalam kehidupan kita itu adalah inna lillah. Kita ini semuanya milik Allah. Jadi inna lillah, kami ini semuanya milik Allah. Semua yang ada pada diri kita ini semuanya milik Allah. Lah terus harta bagaimana? Mata siapa? Telinga punya siapa? Punya abang? Bukan.
Punya Allah. Punya Allah. Kita itu hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kepemilikan. Anak milik siapa? Milik Allah. Bahkan diri kita juga milik Allah. Ya. Nanti jasad kembali ke kuburan, ke tanah, habis dimakan cacing binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Ilmu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kembali lagi kepada Allah. Kita punya apa? Yang tersisa cuma dosa. Nauzubillahi min. Ruh itu kasihan, Bu. Ruh itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, bahwa ruh itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nafakhtu fihi min ruhi, maka kutiupkan ruhku, kata Allah. Artinya ruh itu yang ada pada diri kita ini semua akan kembali ke habitatnya, yaitu kembali kepada Allah. Ruh itu suci. Ruh itu nggak butuh makan. Ruh itu nggak butuh minum. Ruh nggak butuh nikah, nggak butuh tidur. Ruh tuh, ya. Tapi karena ruh itu dimasukkan ke dalam alam mulki, yang dalam jasad ini kasar, alam jasad kasar ini butuh makan, butuh macam-macam, ya. Maka tersiksa ruh itu. Ruhnya tersiksa karena banyaknya keinginan memenuhi kebutuhan lahiriah, ya. Biar nggak tersiksa tuh bagaimana ruhnya? Harus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh asalnya dari Allah, maka hati tempat ruh itu berada harus dikaitkan juga dengan Allah. Hatinya harus banyak ingat Allah. Karena makanan hati itu zikrullah. Makanan hati itu ingat Allah. Biar ruhnya nyaman dalam diri kita, kita zikirnya jangan putus-putus. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Bu, terusin jangan kalau begini. Nah, niat itu Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Beliau itu mengatakan niat adalah pintu gerbang ketauhidan. Sesuatu yang mengarahkan seseorang berkaitan dengan Allah, memahaesakan Allah, pengenalan dirinya terhadap Allah, ya. Itu adalah karena niat itu letaknya di dalam hati. An-niyatu hahuna wa talaffudzu sunnah. Niat itu di dalam hati di sini. Ya. Dan melafazkannya adalah sunnah. Jadi untuk terus-menerus terkait dengan Allah, awalnya harus pakai niat. Kalau nggak ada niatnya, nggak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Amal kita tuh semuanya kosong, nol. Tapi kalau ada niat lillahi ta'ala, maka apa? Bernilai, ada satunya. Amalnya banyak, nggak ada niatnya, nol semua. Paham? Nah, kalau ada niatnya tambahin satu. 0, 1 tambah 0 jadi 10. Beramal lagi dia, ada niatnya 100 jadinya, bernilai. Tapi kalau nggak ada niatnya, satunya nggak ada. Maka niat itu harus satu, lillahi ta'ala. Jadi niat nggak boleh lil jannah. Halo? Apa? Lil jannah. Li suami, li harta, li pangkat, nggak boleh. Bolehnya lillahi, karena inna lillah, sungguhnya kami ini milik Allah. Ya niatnya juga harus lillah. Paham ya? Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang terakhir, yang kedua, kita harus wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kami hanya kepada Allah saja raji'un,
kembali. Apapun kondisinya, kembalikan kepada Allah. Kita lagi dapat nikmat-nikmat, kembalikan kepada Allah. Puji Allahnya, bersyukur kepada Allahnya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesulitan, minta tolongnya sama Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Masalah tak kunjung kelar, sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud kembali kepada Allah. Artinya salat. Lagi ada masalah tahu-tahu nyungsruk aja, ngapain? Sujud. Nggak salat, hadirin maksudnya, ya. Nah, keadaan terdekat dalam ibadah salat itu adalah pada saat dia sujud. Gitu. Nah, jadi amal-amal kita itu butuh keselamatan, terutama keselamatan dalam amal-amal ibadah. Yang pertama harus punya ilmu, yang kedua niat dalam permulaannya lillahi ta'ala. Ya, mungkin hanya demikian. Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.